cross-nya. Karena apa? Karena semua individu dalam F2 intercross pasti skornya akan min untuk locus. Mengingat masih ikut dan ketika ya tetap semuanya akan negatif semua. Makanya primer ini nggak terpilih gitu kan. Primer ini nggak terpilih untuk evaluasi lebih lanjut. Paham ya? Moga-moga bisa ditangkap itu maksudnya. Kalau yang locus X tadi itu jelas sudah tidak terpilih karena dia polimorfik, dia P kan gitu ya. Sedangkan yang locus Y tadi polimorfik spesifik dan muncul di F1 gitu kan. Sehingga dia terpakai. Locus Z tidak terpilih karena dia walaupun polimorfik, walaupun dia P2 spesifik, tapi masalahnya dia tidak muncul di F1 ya. Jadi dia menjadi yang tidak terpilih. Ini mungkin saya rubah ya, ini adalah contoh 2 sehingga posisinya saya taruh di atas. Nah, begitu. Baru kemudian ini adalah contoh 3 ya. Yang contoh 1 dan 2 tidak lolos. Yang contoh 3 ini adalah contoh yang lolos. Berarti dia polimorfik, kemudian P2 spesifik, ya kan? Apa namanya itu? Merupakan alel yang P2 spesifik. Kemudian lagi alel tersebut muncul pada evaluasi individu F1. Artinya individu skor positif. Individu F1-nya skor positif, berarti kan? Dan ini yang kita inginkan, artinya dia adalah lolos seleksi. Yang awal tadi nomor ini tidak lolos seleksi, yang ini saya rubah menjadi Y. Contoh yang ketiga adalah ini nama locus Z. Maka locus Z itu polimorfik dan locus Z akan bisa dipakai karena alel positif muncul pada P2 dan sifat hasilnya pada P2 sehingga muncul polimorfik yang didapat merupakan alel P2 spesifik. Alel tersebut muncul pada evaluasi individu 1 dan satunya skor positif, berarti ini yang kita inginkan, lolos seleksi ya. Oke. Baik, bisa ditangkap ya ide ya, ininya ya. Moga-moga bisa ditangkap ini. Penjelasannya agak membingungkan, tapi kalau Anda ambil contoh tadi itu, mungkin Anda akan bisa memilih nanti mana yang dilanjutkan lokusnya dan mana yang tidak ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Atau ada pertanyaan terkait dengan ini sampai di sini? Mohon izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Tapi di pertanyaannya terkait dengan poin nomor 2 tadi ya, Prof. Poin nomor 2 yang populasi bersegregasi. Oke. Iya, jadi kan tadi untuk mapping population itu kita bisa menggunakan beberapa populasi bersegregasi ya, Prof. Iya, betul. Maksudnya boleh memilih salah satu dari beberapa populasi itu. Iya, iya betul. Nah, kalau misalnya kita mempunyai populasi F2 intercross dan juga populasi F2 backcross. Lalu
populasi mana yang lebih baik digunakan gitu, Prof. Jadi apa Ya, pertimbangannya dalam memilih populasi bersegregasi tadi? iya. Ya, jadi di awal kuliah waktu kita membicarakan tentang populasi bersegregasi itu saya sudah pernah sampaikan bahwa ketika kita punya dua macam populasi itu, maka kita tentu akan memilih populasi yang jumlah individunya itu minimal kan gitu. Nah, yang populasi F2 intercross itu minimal kan 200 individu ya. Sedangkan populasi F2 backcross itu adalah 100 individu cukup ya. Nah, kemudian artinya untuk mencapai level signifikan yang sama itu kita bisa menggunakan 100 individu pada populasi F2 backcross. Sedangkan untuk mencapai level confidence yang sama kita perlu 200 individu untuk mencapai level confidence yang sama tersebut. Maka kita perlu berdasarkan itu maksud saya kita perlu memilih yang individu yang paling sedikit. Berarti kalau dua-duanya tersedia maka kita lebih baik memakai F2 backcross sebagai populasi yang kita gunakan. Paham ya? Baik, baik, Prof. Oke, Prof, jadi ada pilihannya di pertanyaan. situ. Berdasarkan pada jumlah individu yang lebih sedikit untuk bisa bisa menentukan mana yang dipakai atau tidak. Baik, Prof. Oke, ada lagi? Ada lagi, Prof. Ya. Kalau misalnya kita dari populasi tetua itu, misalnya salah satu tetua ini merupakan populasi lanras yang dia itu belum pernah dimurnikan sebelumnya, Prof. Iya. Di mana konstitusi genetiknya kan homozigot heterogen ya, Prof. Iya. Nah, kalau misalnya kita mempunyai 6 tanaman F1 yang berasal dari 6 persilangan, kan masing-masing F1 ini dia kemungkinan punya konstitusi genetik yang berbeda dengan hasil persilangan yang berbeda ya, Prof. Nah, itu nantinya untuk F2-nya sebagai Heterozigot.